Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Numpang-numpang Inggih, dari manggil. manakah Abang Jibril? Saya dari Tangerang, Tangerang. Ini Abu Jibir, bukan Jibril, Jibir ya, Abu Jibir ya. Iya, Oh, tak kira tadi memanglah dimaklumi ya. Mata-mata tua, tak kira Jibril tadi. Jadi kalau Jibril eh, yang datang kan bawa wahyu ya kan. iya, 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 betul. Lanjut, Abu lanjut, Jibir. nyimak. Silakan Abang, apa yang mau kita kongsi-kongsikan? Kita di sini belajar bersama. Ya, takon Enggak, apa? hadir mau nyimak, hadir mau nyimak. Penas. Iya. Jadi memang keyakinan kita selama ini seolah-olah orang tua inilah yang bisa mengadakan kita. Kalau tidak ada orang tua, ya tidak ada kita. Memang sebenarnya orang tua pun tak akan pernah ada bila tak ada Allah. Jadi siapa yang berhak memiliki kita? Bukan orang tua kita. Orang tua kita pun tak bisa memiliki kita. Hidup yang ada di orang tua itulah yang berhak memiliki orang tua dan yang berhak memiliki kita. Iya kan Kak Mas? Iya. Ya. Kebanyakan manusia menghormati, memuliakan orang tuanya, tapi tidak memuliakan hidup siapa yang ada pada orang tua itu. Iya enggak? Iya. Kalau kita bisa memuliakan hidup siapa yang ada pada orang tua kita, maka kita akan ketemu hidup siapa diri kita ini. Ya enggak, Kang Jibir? Iya. Betul, betul. Ayo silakan kita kaji. Biar rame. Masa saya tuh capek lah, tadi saya sudah pengajian. Yang judulnya manusia-manusia yang membunuh para nabi dan para rasul. Jadi bukan manusia zaman dulu saja. Bila kita memahami di dalam kitab-kitab suci ada cerita orang dulu Bani Israel selalu membunuh para nabi dan rasul. Jadi manusia kalau hanya memahami yang tersurat seolah-olah itu cerita zaman dulu saja. Padahal itu semua cerita zaman sekarang. Manusia banyak membunuh rasul-rasul yang ada di dalam dirinya. Manusia tidak mau dirasuli Allah. Manusia lebih cinta menjadi rasul hawa nafsunya sendiri. Ya tidak, Kang Amas? Iya. Ya itulah kita selama ini. Kita sendiri yang membunuh karakter-karakter kenabian, karakter para rasul itu. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan innamal a'malu binniyah, supaya apapun yang kita kerjakan diawali dengan niat dan di akhir niat ada kata-kata lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya kita tidak jadi Tuhannya amal. Supaya kita seperti para nabi dan para rasul, hati selalu Islam, hati selalu pasrah, ya kan? Iya. Nah itulah yang kita bunuh selama ini. Jadi kita sendirilah yang membunuh para nabi dan para rasul itu sebenarnya. Bukan cerita dongeng yang kita bayangkan zaman dulu. Ya tidak Kang Abu Jibir. Betul, 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 betul. Pakat, pakat. Jadi memang manusia selama ini sibuk hanya membaca-baca kitab-kitab yang di luar diri. Ya pasti berbeda dan selalu ada perdebatan. Masing-masing mengklaim dirinya yang benar. Kenapa? Karena yang dibaca kitab yang bayangan, kitab bohongan. Padahal kita mempelajari kitab-kitab yang ada di luar diri itu supaya hudal dinas, supaya kita mendapat petunjuk dari kitab yang kita bawa, yang kita baca, sehingga kita bawa ke dalam diri. Agar apa? Agar menerangi hati kita yang gelap ini. Bila kitab itu sudah menjadi kitab Allah yang ada pada tiap-tiap diri manusia, maka ia akan terang benderang menjalani kehidupan ini. Tidak kepo lagi dengan agama, tidak kepo lagi dengan kejadian-kejadian di dunia ini. Ya tidak, Kang Abu Jibir. Betul, 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 Karena betul. karena sesungguhnya kitab-kitab kita berbeda. Kitabku sendiri, kitab Kang Mas sendiri, semua kitab yang berbeda itu pun juga datangnya dari Allah. Bila manusia sudah kenal Tuhannya, maka tak akan
membeda-bedakan lagi kitab-kitab itu. Meskipun kita, Kang Mas dengan saya berbeda perannya, tak akan ada yang beda bila hanya Allah yang membaca, bila hanya Allah yang mengadakan ayat-ayat di dalam kitab itu. Ya enggak, Kang Mas? Iya, iya. Tidak ada bedanya lagi. Itulah hati orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah. Innal awliya ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih-kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Tidak takut dihujat, tidak takut disalahkan, tidak takut dimurtadkan, tidak takut dikafirkan. Kenapa? Karena ia tahu bahwa semua ini panggung sandiwaranya Tuhan, bukan panggung sandiwaranya manusia. Selama ini kan kita menyangka hidup ini hanya panggung sandiwara, seolah-olah manusianya yang berhak main. Padahal Allah lah yang berhak main di dalam panggung sandiwara ini. Iya enggak, Kang Mas? Kalau kita sudah sampai kepada kepasrahan kepada Tuhan, maka yang ada hanyalah panggung sandiwaranya Tuhan. Yang Islam, panggung sandiwaranya Tuhan. Yang Kristen, panggung sandiwaranya Tuhan. Ya kita tugasnya nonton Allah sambil makan popcorn, enjoy saja. Sepakat Kang Abu Jibril? Sepakat. Alhamdulillah, memang kitab-kitab Allah ini diterangkan kepada siapapun, agama apapun manusia itu akan paham, akan terima. Karena tidak akan tertolak di dalam hatinya, enggak, Kang Mas? Tapi kalau kita membaca kitab-kitab yang di luar, ia berbantah-bantahan. Yang penganut Al-Quran tidak rela dengan kepahaman penganut Injil. Yang penganut Injil tidak rela dengan yang penganut Taurat, Zabur, dan sebagainya. Karena yang dibaca masih kitab-kitab yang di luar. Ya enggak? Tapi kalau kitab yang di dalam yang dibacakan, tak satu pun manusia bisa menolak. Ya tidak, Kang Mas? Ayo silakan Kang Mas berbagi. Lanjut, Kang Mas. Masa lanjut terus? Kan sambil ngetes, Kang Mas. Silakan ngobrol dulu dengan Kang Edi. Saya sambil ambil cas, sambil ngetes, tinggal 3 ini. Silakan dilanjut, Kang Mas. Jam berapa nih tadi Kang Edi? Dari jam 5. Lumayan udah 7 jam. Berdua aja atau rame tadi? Sambil tiduran tadi baring-baring. Di mana tinggal Kang Edi? Tinggal asli di Kalimantan Barat. Pendatang ya? Pendatang, asli dari Lampung, kota metro. Kucakesuma? Iya. Masih kental dialeknya Jawa. Iya. Orang Jawa. Jawa Timur? Jawa Tengah. Hostnya. Oh, hostnya Jawa Timur, kota Pasuruan. Ya. Tapi sudah jalan 4 tahun ini di Langkat, Sumatera Utara. Kang Subur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Alhamdulillah, subur selalu ya. Kota Iya. Malang ya. Dari Malang ya. Iya, betul Kang Alim. Bapak saya asli Malang. Tepatnya di Tumpang, Malang Suko. Oh, iya dekat Kang Alim. Ya, Malang Suko. Tapi saya sekarang ada di Langkat, Medan. Oh, Medan ya Kang Alim. Ya, ceritanya 5 tahun yang lalu ada orang Medan ini nonton YouTube saya, Uripe Allah. Setelah nonton dapat seminggu kok tertarik dia dengan kajiannya. Akhirnya menawarilah mau dibuatkan pondok dan tempat tinggalnya. Sebelumnya awalnya saya menolak, pondok apa ini? Kalau pondok pada umumnya bukan bidang saya. Karena saya hanya mengkaji tentang ketuhanan.
Ya, untuk kajian tauhid. Nanti setiap minggu sekali diadakan pengajian. Jadi itulah akhirnya saya pindah hijrah ke Langkat ini, Abang. Rumah pondok dibuatkan, rumah dibuatkan, mobil dikasih oleh sahabat-sahabat pengikut uripe Allah. Jadi kita tinggal enjoy saja. Disuruh ngaji aja sudah, ngaji aja sudah. Iya. Kalau memang semuanya itu urip Allah itu kok enak jadi Kang Halim. Iya. Yang membuat tidak enak itu kan uripe manungso, Kang Mas. Iya, benar gue. Kalau uripe menungso yang berlaku, ya selamanya dikasih kabar gembira oleh Allah adalah azab yang pedih. Azab yang pedih itu apa? Hidup kita selalu takut dan takut dengan perkara-perkara yang selain Allah, ya kan? Iya. Tapi kita tidak takut ingkar musyrik kepada Allah, kita tidak takut. Tapi kalau tidak punya uang takut, ya enggak? Kalau melawan Allah tidak takut, tapi kalau menantang Allah senang dia. Manusia senang nantang Allah, ya kan? Contohnya dikasih takdir begini nolak. Ya Allah, aku tidak suka ini. Aku suka yang ini. Dia kan nantang Allah, kan? Nah, jadi memang semua manusia wajib beragama, bukan agama-agama nama dan bukan agama-agama identitas itu. Agama apapun Anda, Islamkah, Kristenkah, Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, tetap ada tinggal di situ. Ojo pindah agama. Percuma dan tak berguna Anda pindah-pindah agama bila hatinya tidak pasrah, ya enggak? Iya. Akhirnya karena hatinya tidak pasrah, yang dari Islam pindah ke Kristen akhirnya menghujat agama yang lama. Yang Kristen pindah ke Islam menghujat agama yang lama. Kenapa? Karena belum ada kepasrahan. Akhirnya terjebak di dalam agama-agama yang diada-adakan oleh manusia, ya kan? Itu semua agama yang diada-adakan oleh manusia, agama yang diikuti oleh manusia. Sehingga manusia terbelenggu, terdogma, terdoktrin dengan agama-agama itu, terjerat dengan hukum-hukum agama itu. Padahal hukum agama di sisi Tuhan hanya satu, perintah dan larangnya hanya satu. La tusyrik billah. Inna syirka ladulmun azim. Janganlah pernah engkau mensekutukan Allah dengan dirimu di hatimu. Ketika engkau mensekutukan Allah dengan dirimu di hatimu, itulah azab yang pedih. Ya enggak, Kang Mas?